Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Untuk materi pelajaran bahasa Indonesia kali ini, yaitu kita masuk ke materi teks diskusi. Mungkin anak-anak sudah ada yang membacanya, sehingga sedikit enggaknya sudah tahu apa itu teks diskusi. Jadi di sini diskusi itu artinya pertukaran pikiran, ya, pertukaran pikiran untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Nah, di sini ada nomor 1, bisa dilihat halaman 4. Pengertian dari teks diskusi di sini adalah teks yang memberikan dua pendapat berbeda mengenai suatu hal, pro dan kontra, yang mengakibatkan kedua belah pihak menjadi saling membicarakan masalah yang dipersoalkan. Nah, adapun yang dipersoalkan di sini, ini ada pro dan kontra. Nah, seperti itu. Jadi, contohnya sekarang ada seperti suntik vaksin COVID-19 gitu ya. Nah, di sini tentunya ada yang pro dan ada yang kontra, di mana pro dia setuju dengan adanya penyuntikan vaksin ini, sedangkan kontra dia tidak setuju. Tentunya dengan alasan-alasan masing-masing. Nah, seperti itu. Itu nanti didiskusikan bagaimana antara pro dan kontra ini menjadi menuju suatu titik terang untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua, di sini ada fungsi dari teks diskusi, ya. Fungsi di sini sebagai media untuk memperluas pengetahuan dan memperbanyak pengalaman memiliki beberapa fungsi sebagai berikut. Ya, di sini yang pertama ada menambah wawasan. Ya, menambah wawasan artinya dengan diskusi tersebut kita akan mengetahui apa yang belum pernah kita ketahui, sehingga kita tahu dan juga sehingga kita menjadi lebih luas wawasan kita. Ya, selanjutnya yang kedua bisa dilihat lagi, menilai suatu permasalahan dari berbagai sudut pandang. Maksudnya gimana? Ya, jadi suatu permasalahan itu tidak dilihat dari satu sudut pandang saja, tetapi harus dari sisi yang lain juga. Seperti tadi Pak Guru bilang bahwa ada pro dan kontra. Nah, dari segi pro itu kenapa? Apanya yang pro? Dilihat dari mananya. Mungkin karena untuk agar orang-orang bisa kebal dari virus tersebut. Selanjutnya kalau dari kontra bisa dilihatnya takutnya vaksin tersebut tidak aman bagi tubuh manusia. Seperti itu. Nah, kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda. Selanjutnya ada menyimpulkan suatu permasalahan yang diungkapkan melalui teks diskusi. Nah, jadi setelah kita diskusikan itu, kita dapat menyimpulkan hasil permasalahan dari diskusi tersebut. Kesimpulannya seperti apa? Contoh seperti tadi bahwa suntik vaksin setuju dan tidak setuju, apa keuntungannya dan apa kerugiannya itu harus dibicarakan, disampaikan sehingga mendapat sebuah kesimpulan yang baik. Selanjutnya nomor 4, memahami suatu permasalahan dari gagasan pro dan kontra ini. Nah, memahami suatu permasalahan. Jadi kita bisa tahu dan bisa memahami permasalahan dari sebuah permasalahan tersebut. Ya, dari gagasan tersebut maksudnya. Okay. Selanjutnya yang B itu ada jenis dari teks diskusi. Di sini ada beberapa jenis dari teks diskusi.